Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, para mahasiswa sekalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses perubahan perilaku. Ya, pendidikan kesehatan adalah suatu proses untuk menuju pada perubahan perilaku masyarakat, baik masyarakat konsumen maupun penyedia atau provider. Ya. Nah, untuk itu perlu dibahas teori-teori perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dikehendaki oleh pendidikan kesehatan adalah yang didasari oleh kesadaran. Jadi inginnya perubahan perilaku ini memang didasari oleh kesadaran masing-masing orangnya, ya, atau targetnya. Nah, diperlukan suatu proses yang disebut dengan proses belajar. Nah, selain itu juga dikatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke proses perubahan perilaku, maka kita harus mengerti dulu tentang apa itu perubahan. Jadi perubahan itu merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari suatu yang tetap atau statis menjadi status yang bersifat atau suatu yang bersifat dinamis, yang artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Itu perubahan, ya. Jadi dari yang berpindah, ya, pindah ataupun berubah atau beralih, ya. Nah, itu hal yang penting dalam perilaku adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Jadi bagaimana membentuk perilaku dan merubah perilaku, ya. Membentuk perilaku yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau merubah perilaku yang sebelumnya salah menjadi benar atau sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau penyuluhan sebagai penunjang program-program lainnya. Karena memang perilaku, kalau di Kesmas, ya, perilaku juga berpengaruh besar terhadap kesehatan. Jadi mempengaruhi kesehatan juga, ya, setelah lingkungan, ya, setelah lingkungan. Nah, perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama adalah faktor pembawa atau yang disebut dengan predisposisi. Nah, yang di dalamnya termasuk itu adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan lain-lain. Kemudian ada faktor pendukung atau enabling factor yang terwujud dalam lingkungan fisik, sumber daya, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas dan sarana kesehatan. Kemudian ada faktor pendorong atau reinforcing, ya. Nah, yang terwujud di dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan maupun petugas lainnya, itu teman, tokoh, yang semuanya bisa menjadi kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Nah, dari faktor-faktor itu, dari atas tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang itu atau masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dari orang yang bersangkutan. Nah, di samping itu, ketersediaan fasilitas dan perilaku petugas juga mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. Nah, jadi selain ada faktor dasar, ya, faktor ini pengetahuan, sikap, nah, kemudian juga ada tradisi di situ, lalu kemudian didukung, ya, reinforcing ini, ya. Jadi juga perlu didukung oleh petugasnya atau siapa yang dicontohin di situ. Nah, ini kita kasih contoh, di mana seseorang yang tidak mau menggunakan APD dapat disimpulkan karena pertama, dia memang belum tahu manfaat APD. Nah, ini berarti terkait dengan predisposing factor. Kemudian atau karena perusahaan tidak menyediakan. Nah, ini enabling factor, ya. Enabling factor. Dia tahu tapi tapi APD-nya tidak ada atau perusahaan tidak menyediakan. Kemudian ada sebab lain lagi, ya, bisa jadi karena staf petinggi perusahaan juga tidak memakai APD. Nah, ini reinforcing, ya. Jadi ada yang memerintah tapi tidak dia sendiri tidak pakai. Nah, itu, ya. Nah, model di atas tadi dengan jelas menggambarkan bahwa terjadinya perilaku secara umum tergantung faktor internal atau
dari individunya dan faktor eksternal atau dari luar individunya, ya, dari dalam dan dari luar yang saling memperkuat. Nah, model proses perubahan perilaku menurut Lewin, ya. Nah, ini Lewin tahun 1951 mengemukakan teori perubahan unfreezing to refreezing, ya, unfreezing to refreezing, yang berlangsung dalam 5 tahap, yaitu pertama ada fase pencairan atau the unfreezing fase, kemudian fase diagnosis masalah, lalu kemudian fase penentuan tujuan, lalu kemudian yang keempat fase tingkah laku baru, yang kelima fase pembekuan ulang. Nah, kita masuk ke fase pencairan. Jadi di mana di pencairan ini individu mulai mempertimbangkan menerima atau terhadap perubahan, terima atau tidak, gitu ya. Nah, dalam keadaan ini ia siap menerima perubahan sikap dasar, motivasi, dan tingkah laku, ya. Jadi ini saat diberikan materi atau diberikan penyuluhan, nah ini baru mau memikirkan terima atau tidak, dilakukan atau tidak, gitu ya, kita berubah atau tidak. Nah, lalu kemudian diterima, nanti mulai masuk ke fase diagnosis masalah. Nah, di mana individu mulai mengidentifikasi kekuatan baik yang mendukung perlunya perubahan maupun menentang perubahan itu serta menganalisa kekuatannya. Jadi nanti pada saat di fase ini dia sudah mulai mendiagnosis apa nih plus minusnya kalau saya berubah, ya, plus minusnya kalau saya mengikuti katanya nih apa plus untung ruginya atau plus minusnya, ya, apakah ada penambahan keselamatan, penambahan gaji atau apa, ya, atau hanya hal kosong saja, itu kan nggak mungkin, ya. Ini orang nggak mau, tapi seseorang itu berubah pasti ada maunya, ada plus minusnya gitu, ada maunya gitu, ya. Apakah dia tujuannya ada, ya, tentunya apakah untuk keselamatan atau keuntungan atau kebahagiaan atau apapun, ya, seperti itu, atau memang karena sudah benci atau apa. Nah, itu kalau misalkan dia tidak mau berubah, ya. Selanjutnya ada faktor penentuan tujuan. Nah, di sini apabila masalahnya telah dipahami tadi ada plus minusnya, lalu kemudian dia menentukan tujuan kenapa dia berubah, gitu ya. Maka diberi tujuan sesuai dengan perubahan yang diingin terimanya. Jadi kalau dibilangnya itu untuk keselamatan, dianalisa betul, ini berfase nilainya pun positif, ya, banyak, tinggi itu keselamatan, ya. Dan risiko untuk celaka dengan menggunakan melaksanakan perilaku ini atau dengan perilaku ini, risiko celakanya sangat minim. Nah, ini tentunya dia akan mau, gitu ya. Jadi ini menentukan tujuannya. Kemudian selanjutnya ada fase tingkah laku baru. Nah, disinilah mulai fase ini dia mencoba dan membandingkan dengan praktik yang telah dilakukan dan diharapkan. Nah, jadi mulai dilakukan pelan-pelan, ya. Kita dulu awal-awal, ya, mau sekolah atau mau kuliah kan gitu, ada terjadi perubahan. Nah, tentu kita mulai menganalisis nih cara pakaian, cara berpikir, cara belajar. Nah, itu kemudian kita tujuan kita untuk apa nih kuliah, ini, ya, selama S1 saya kerja dan segala macamnya. Nah, sudah terbentuk itu, maka tingkah laku baru pun akan mulai muncul. Dari pakaian sudah berubah, kemudian dari time dan waktu kuliahnya juga mulai berubah, ya, dibandingkan dengan sekolah kan udah tentu jam 7.30 udah masuk, kalau kuliah kan tergantung jadwalnya. Kemudian selanjutnya nanti pola pikir nanti, ya, pola pikirnya pun berubah, ya. Udah banyak tugas, udah lain lagi pola pikirnya, nggak main ini itu, ya. Nah, tergantung lah ada yang mau berubah atau enggak, ya. Jadi ini nanti setelah itu biasanya di semester 1, ya. Nah, itu akan menilai lagi, ini ada yang kita bandingkan, wah gimana enaknya SMA gaya lama atau yang baru kan gitu. Nah, selanjutnya ada fase pembekuan ulang. Nah, apabila dianggap berguna, perubahan kemudian diasimilasi dan menjadi pola dan tingkah laku yang permanen. Nah, ini misalnya arti kesehatan dibagi kehidupan manusia dan cara-cara pemeliharaannya, ya. Seperti kita sekarang ini setelah COVID, ya. Awalnya kita kan cuci tangan itu kan hanya sekedar mau makan, mau apa, itu pun kadang dilakukan atau enggak, itu tidak mau sabun. Tapi setelah ada COVID ini, kita mau nggak mau harus cuci tangan, harus pakai masker kan gitu.
karena demi keselamatan kita, karena kita tahu tidak ada kalau positif kalau nggak pakai masker nanti saya akan kena COVID gitu ya, akan kena virus, akan sakit, tertular ke orang lain atau dari orang lain atau tertular ke orang lain. Akhirnya kita dipakai masker, cuci tangan terus gitu kan lama-lama. Nah kemudian dari situ tujuannya untuk apa? Untuk selamat. Lalu kemudian terbentuklah buku baru, pembukuan ulang. Kita coba, oh seperti ini, awalnya terpaksa, lama-lama kita pun jadi terbiasa. Nah inilah dia ya. Kemudian ada model difusi inovasi. Nah, ini perubahan ya, model difusi inovasi menurut Rogers dan Schoemaker ya, nih. Nah, ini proses adopsi inovasi melalui 5 tahap. Pertama ada awareness, kemudian interest, kemudian evaluation, trial, dan adoption. Nah ini, jadi awareness, mengetahui dulu, menyadari tentang adanya ide baru, lalu kemudian menaruh perhatian terhadap ide tersebut, lalu kemudian dievaluasi, memberikan penilaian, dan kemudian kita coba makainya atau menggunakannya, lalu dan kita menerima ide tersebut. Nah ya, jadi ini jelas tadi ya kita bahas. Nah ini kita sadari bahwa penyakit COVID itu ada, kalau tak ada dulu, lalu kemudian kita perhatian sekali dengan isu COVID ini. Ternyata setelah kita lihat videonya ada yang meninggal segala macam, wah ini sangat berbahaya lagi. Lalu kita evaluasi, kira-kira ini bagaimana ya, kalau nggak pakai seperti apa, kalau dipakai seperti apa. Nah tentunya karena melihat adanya meninggal dan fatal sekali ini ya, tentunya kita harus pakai. Lalu kita coba, aduh pertama nggak nyaman ya, pakai masker kemana-mana, cuci tangan terus gitu ya. Lama-lama kita mulai menerimanya dan mengadopsinya, jadilah sekarang new normal kan gitu. Nah itu dia prosesnya perubahan. Selanjutnya dia ada macam-macam lagi teorinya. Ada teori SOS ya, stimulus organisme. Ada lagi teori Festinger ya, ini, atau ada lagi teori fungsi dan teori Kurt-Lewin. Nah kita masuk ke teori organisme, nah, atau SOR. Nah ini didasarkan pada asumsi bahwa terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsangan atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi, misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara, sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Menurut Hoslan mengatakan bahwa perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Jadi kalau ini ada stimulus ya, secara simpelnya gitu ya, ada stimulus, kemudian stimulus ini nantinya akan membuat seseorang itu berubah perilakunya atau tidak. Nah teori ini mengatakan bahwa perilaku berubah hanya apabila ada stimulus atau rangsangan diberikan benar-benar melebihi dari rangsangan semula. Rangsangan yang dapat melebihi stimulus semula, ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang peran penting. Jadi kita kasih stimulus ya, stimulus awal wajib APD saja, yang dikasih APD ini kita kasih ya, kemudian tanpa mereka beli ini ya, awal-awal mereka pakai, kemudian kita kasih lagi stimulus lagi. Kalau seandainya kalau terus memakai APD ini, nanti kita akan kasih bonus misalkan seperti itu. Nah itu kan melebihi ya. Nah ini akan semakin kuat seseorang itu untuk mempertahankan perilaku yang baik tadi. Kemudian selanjutnya kita harus meyakinkan orang juga ya, atau target itu, bahwa kita pun pakai juga seperti itu. Jadi ini reinforcement-nya ya. Jadi ada dukungan juga, kita pun pakai, kasih contoh dan motivasi ya. Selain motivasi stimulus tadi juga kita harus kasih contoh. Nah kemudian ada teori Festinger ini. Nah teori ini sebenarnya sama dengan konsep imbalance atau tidak seimbang. Hal ini berarti bahwa keadaan kognitif dissonance merupakan ketidakseimbangan psikologis yang diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali.
Nah ini ya, jadi hal ini berarti bahwa keadaan kognitif dissonance merupakan ketidakseimbangan psikologis. Jadi ada ketidakseimbangan psikologis yang diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Apabila terjadi keseimbangan dalam diri individu, maka berarti terjadi ketegangan diri lagi, dan keadaan ini disebut dengan consonance atau keseimbangan. Nah, ketidakseimbangan ini terjadi karena ada dalam diri individu terdapat dua elemen kognisi yang saling bertentangan. Yang dimaksud elemen kognisi ini adalah pengetahuan, pendapatan, dan keyakinan. Pendapat atau keyakinan ya. Jadi ini pengetahuan, pendapat, atau keyakinan. Apabila individu menghadapi suatu stimulus atau objek, dan stimulus tersebut menimbulkan pendapat atau keyakinan yang berbeda atau bertentangan dalam diri individu itu sendiri, maka terjadilah dissonance. Nah, keberhasilan yang ditunjukkan dengan tercapainya keseimbangan menunjukkan adanya perubahan sikap dan akhirnya akan terjadi perubahan perilaku. Nah, ini sebenarnya biasanya kita alami ya seperti yang kalau kita dari kampung itu ada ya, kata orang ini nggak boleh makan di depan pintu, nggak boleh makan berdiri, minum sambil berdiri gitu ya. Nah, kemudian lalu kita coba lagi, kita dapatkan stimulusnya ya, pengetahuan bahwa oh, makan berdiri itu karena ini ya, prosesnya pun akan bahaya gitu ya bagi ginjal dan saluran pencernaan kalau sambil berdiri ya gitu. Nah, atau yang lainnya. Tapi kalau di sini ini lebih kepada misalkan imunisasi atau misalkan memakai APD ya, misalkan pakai APD, balik lagi ke APD tadi, dimana biasanya mungkin orang ini bekerjanya tanpa APD dia biasa saja gitu, biasa saja, dan menganggap oh, kecelakaan itu memang kesialan lah gitu, memang udah takdirnya gitu. Nah, tapi setelah kita kasih stimulus, kita kasih pengetahuan, baru di situ dia mulai dapat mengetahui bahwa oh, inilah ternyata kecelakaan itu disebabkan oleh ini. Misalkannya ada faktor tidak sikap yang tidak atau perilaku yang tidak standar, tidak mengikuti aturan, sehingga dia celaka gitu. Nah, di situ mulailah terjadi dissonance atau galau lah di situ ya, antara ada pertentangan antara mengikuti atau tidak, karena ini keyakinannya bahwa kalau nggak pakai pun sebenarnya nggak apa-apa, kalau celaka itu kan kesialan gitu. Tapi nah, di sini mulai terjadi pertentangan, galau lah dia ikut atau enggak. Nah, jadi keberhasilan yang ditunjuk dengan tercapai keseimbangan menunjukkan adanya perubahan sikap dan akhirnya akan terjadi perubahan perilaku. Nah, di sini jika pertama dia tidak ada keseimbangan, melakukannya pun tidak tidak sepenuh hati, lama-lama akhirnya dia pun sudah merasakan manfaatnya, baru akan melakukannya dengan senang hati ya. Jadi awalnya pemaksaan dulu, baru kemudian lama-lama udah tahu manfaatnya, udah merasakan manfaatnya, baru akan melakukannya sendiri dengan senang hati. Nah, itu dia perubahan perilaku. Nah, selanjutnya ada teori fungsi. Nah, di teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung pada kebutuhan. Nah, ini kalau menurut teori fungsi ini, jadi perilaku itu individu tergantung pada kebutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang adalah stimulus yang dapat mengerti dan dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Jadi kalau dalam teori ini, kalau mau orang itu berubah, tentunya kita harus kasih stimulusnya itu adalah stimulus individu, kebutuhannya. Apa sih kebutuhannya dia butuh apa gitu. Nah, berarti kita kasih stimulus itu. Misalkan dia butuh uang, berarti kita kasih, kalau untuk pakai APD berarti dia sebenarnya ini, kalau pola pikirnya saya bekerja untuk mencari duit, nah berarti stimulusnya adalah uang gitu, atau bonus seperti itu ya. Jangan hanya sekedar bagian saja, karena kan orang tersebut beda-beda ya, orang itu kan berbeda-beda. Kemudian sebenarnya kita inginnya kan kebutuhan keselamatan untuk dirinya, tapi dalam pikirannya saya ingin bekerja untuk dapat uang banyak, kan gitu aja, terlepas dari keselamatan dan mengabaikan keselamatan. Maka kita cari stimulusnya dulu gitu, apa nih yang apa kebutuhannya dia sebenarnya, maka dia nanti akan melakukannya. Ini terkait dengan teori fungsi.
Nah, ini menurut Katz, jadi perilaku dilatar belakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya dapat berfungsi dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Ya, apa yang dibutuhkan, mau makan, cari gitu ya, makan, apa lagi ya, minum gitu. Nah, itu perilakunya kan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, perilaku berfungsi sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan. Ini juga ya, jadi dia akan mau menyesuaikan atau bertahan dengan perilakunya ya, untuk bertahan diri dengan lingkungannya, diterima atau tidak dengan lingkungannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti. Jadi kenapa berlaku? Karena dia mendapatkan stimulus ya, atau memberikan arti atau responnya lah dari apa yang sudah dia dapatkan, kemudian diresponnya. Yang keempat adalah perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresi diri seorang dalam menjawab suatu situasi, ya kan, misalkan dari suatu situasi panik, gawat darurat. Nah, tentunya ada perilaku panik di situ kan, malah kabur segala macam. Nah, seperti itu karena ada situasi gitu ya, ketakutan atau apa. Nah, situasinya tergantung situasi ya. Jadi seseorang itu berperilaku karena situasinya lagi nggak sesuai dengan situasinya ya. Nggak mungkin kan lagi situasi darurat dia ketawa-ketawa saja gitu ya. Ada sih memang ya, mungkin karena dia depresi ya gitu ya, atau karena memang dia yang melakukannya kan, gitu. Nah, selanjutnya ada teori fungsi. Nah, maksudnya teori fungsi ini berkeyakinan bahwa perilaku mempunyai fungsi untuk menghadapi dunia luar individu dan senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungannya menurut kebutuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan manusia, perilaku itu tampak terus-menerus dan berubah secara relatif ya. Jadi kita kan sebenarnya selama ini kan setiap hari atau setiap tahun ada terjadi perubahan perilaku ya, dari mulai yang ya dari dulu lah, tergantung apapun ya. Misalkan sekarang sejak zaman canggih ini, gadget dulu kan waktu kecil kita nggak main gadget gitu ya. Nah, ini sekarang sudah mulai main gadget, jadi asik megang handphone aja terus. Kalau dulu kan masih ngumpul-ngumpul, nongkrong santai itu, nggak ada megang handphone. Nah, sekarang ngumpul-ngumpul kita masih megang handphone gitu ya. Nah, itulah perubahan ya, perubahan. Jadi perubahan itu apakah mau positif mau negatif ya tergantung lah ya. Nah, lalu selanjutnya ada teori menurut Kurt Lewin. Ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam dirinya, sehingga ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada dirinya: kekuatan pendorong meningkat, atau kekuatan penahan menurun, atau kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Itu ya, jadi ada ini. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku. Ini ada perubahan alamiah, ada perubahan terencana. Kalau perubahan alamiah, ini perilaku manusia selalu berubah sebagaimana perubahan itu disebabkan oleh kejadian alamiah ya. Kejadian alamiah berarti ya pertumbuhan tuh ininya ya, alamiah gitu ya. Kalau panas dia bagaimana, kalau di musim panas bagaimana, di musim dingin bagaimana, itu kan alamiah. Lalu kemudian bagaimana dari umur sekian sampai sekian, itu kan alamiah. Kalau perubahan terencana, ini perubahan perilaku terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Ini misalkan orang yang punya target, ya ada tujuan targetnya. Oh, saya besok harus bisa seperti ini, harus bisa jadi di apa, itu ada targetnya, dan semua itu sudah direncanakan, jadi dia akan berlaku ya. Itu sama dengan acting juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesediaan untuk berubah. Ini jadi apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi dan perubahan tersebut. Nah, ini makanya dalam pemerintahan itu kan ada sering terjadi pro dan kontra. Ada yang menerima inovasi ini, ada yang tidak gitu ya. Ada yang menerima kuliah daring, ada yang tidak. Kemudian ada lagi yang menerima misalkan internet itu, dulu internet itu sangat dikhawatirkan gitu, sekarang udah masuk ke semuanya, udah mulai diterima semuanya ya. Nah, nih
strategi perubahan perilaku. Jadi di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, diperlukan usaha-usaha yang konkret dan positif. Jadi memang kalau mau merubah perilaku itu ya harus ada usaha-usaha konkret ya dan positif di situ. Nah, tentunya terencana gitu ya. Beberapa program strategis untuk memperoleh perubahan perilaku tersebut adalah WHO dikelompokkan menjadi 3. Menurut WHO, dikelompokkan menjadi 3. Pertama, ada menggunakan kekuatan atau kekuasaan atau dorongan. Dalam hal ini perubahan perilaku dipaksa kepada sasaran sehingga ia mau melakukan perilaku yang diharapkan. Ini misalnya peraturan undang-undang ya. Jadi ada kekuasaan di situ. Nah, cara ini menyebabkan perubahan yang cepat dan tetapi biasanya tidak berlangsung lama karena perubahan terjadi bukan berdasarkan atas kesadaran. Nah, sekarang aja sudah mulai ya, suruh pakai masker awal-awalnya saja, sekarang sudah mulai tidak pakai masker, atau misalnya suruh menghindari kerumunan, sekarang malah santai-santai saja gitu ya. Nah, karena itu tadi ya, kekuasaan. Lalu kemudian pemberian informasi, ini adanya informasi tentang cara menggunakan APD yang benar, cara kerja yang aman, pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit dan sebagainya yang akan meningkatkan pengetahuan pekerja. Selanjutnya diharapkan pengetahuan tadi menimbulkan kesadaran yang pada akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, tapi ini perubahan semacam ini akan memakan waktu lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat lebih langgeng atau lebih permanen. Kita pasang di situ cara pakai APD, fungsi APD dan segala macam ya, akan menambah sih pengetahuannya bagi yang ingin baca. Tapi kalau enggak, dia cuma lihat gambarnya saja. Makanya hanya kalau seperti ini harus pandai-pandai atau punya trik yang bagus untuk pemberian informasinya ya, pasang pamfletnya atau apanya ini lebih bagus lagi supaya biar menarik ya, kreatif lagi, biar menarik pekerja itu untuk mampir dan memberikan kesempatan waktu sebentar untuk memahami apa yang dipasang informasinya tadi ya. Selanjutnya diskusi partisipatif. Nah, cara ini berbeda perubahan dari cara kedua, di mana penyampaian informasi ke kesehatan bukan hanya searah tetapi dilakukan secara partisipatif. Hal ini berarti bahwa bekerja bukan hanya menerima pasif tapi juga diikuti aktif partisipasi di dalam diskusi tentang informasi yang diterimanya. Ini ya contohnya ya, kalau yang tadi kan cuma satu arah saja kita berikan informasi, dah blok. Pekerja itu tidak sempat menanyakan. Nah, kalau ini ada komunikasi dua arah. Jadi pekerja juga bisa, atau targetnya juga bisa menanyakan langsung ke kita, apa sih makna ini, apa ini pentingnya apa dan segala macam, dan itu bisa terjadi diskusi di situ. Tapi cara ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan cara kedua ataupun pertama, akan tetapi pengetahuan sebagai dasar perilaku akan lebih mantap dan mendalam sehingga perilaku mereka juga akan lebih mantap. Nah, makanya ini memang bagus tapi agak lama ya. Tapi bagus nih ya dibandingkan dengan pemberian informasi langsung. Jadi di sini kerja itu bisa berdiskusi gitu ya, menanyakan langsung gitu, ini pentingnya apa, kemudian bagaimana cara makainya ya, kemudian apalagi banyak lainnya gitu ya, dan mereka pun akan menyampaikan keluhan-keluhannya, kalau pakai ini sesak napas segala macam, tapi nanti akan diberikan cara amannya seperti apa makainya ya. Nah, ini untuk diskusi partisipasi. Nah, apapun cara yang dilakukan harus jelas bahwa perubahan perilaku akan terjadi ketika ada partisipasi sukarela dari pekerja. Jadi bagaimanapun caranya ya, perubahan perilaku itu akan terjadi apabila pekerja itu atau target itu secara sukarela, sadar, sukarela, tanpa paksaan dia melakukan. Ini partisipasinya nih ya, tanpa paksaan. Jadi kalau ada paksaan, propaganda politis yang mengancam, ini akan tidak banyak berguna untuk menunjukkan perubahan yang langgeng. Jadi kalau secara dipaksa, ini memang tidak terlalu langgeng lah gitu, tidak menetap dia perilakunya. Nanti jika akan berubah lagi gitu ya, balik lagi lah gitu. Nah, perilaku ketiga, ini balik lagi ke ketiga. Jadi perilaku ketiga harus dilatih agar menjadi suatu kebiasaan. Jadi safe behavior. Nah, proses latihan perilaku ketiga dapat dilakukan melalui tahapan pertama, kita observasi dulu, lalu kemudian kita minta feedbacknya, lalu kemudian kita kasih reinforcement, penguatan, dan terjadilah behavior change atau perubahan perilaku ya. Nah,
Bagaimana observasinya? Jadi kita mengamati monitor pelaku pekerja dan identifikasi mengenali manakah pelaku selamat dan manakah pelaku yang tidak selamat. Ya, kita kasih contoh lah, kita amati dulu ya. Jadi mana nih yang dia pelaku selamat, yang selamat, nanti setelah itu baru kita kasih umpan balik. Jadi memperkatakan pada pekerja apakah ia melakukan tindakan selamat atau tidak. Umpan balik yang tepat merupakan pemicu kepada pekerja untuk meneruskan atau merubah perilakunya. Jadi sudah kita amati ya, kita amati, oh ini yang tidak selamat, ini yang selamat. Nah, kita sampaikan ke pekerja tersebut bahwa seperti ini loh, perilaku yang ini tidak selamat, ini selamat gitu, ini safe, ini unsafe. Jadi silakan dirubah. Nah, karena kalau tidak dirubah maka akan memicu terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada reinforcement. Jadi ini penguatan. Jadi pemberian suatu penguatan yang positif sesudah pekerja melakukan tindakan selamat dapat mendorong pekerja tersebut melakukan tindakan lagi. Nah, contohnya ya, saya lihat Anda memakai kacamata pelindung dengan baik hari ini. Itu merupakan perilaku yang selamat dan saya senang melihat hal tersebut. Jadi ada pujian gitu, ada kata-kata pujian, ada kata mengangkat lah di situ ya, sehingga pekerja tersebut pun merasa, oh saya diperhatikan, oh saya diunggulkan di sini, dan apa yang saya lakukan ini benar gitu. Itu penguatan ya. Nah, kemudian akan behavior change. Jadi ada perubahan perilaku ya. Nah, perubahan ini terjadi hanya bila selalu dilakukan penguatan ke arah safe behavior. Nah, ini merupakan tujuan dari ketiga proses sebelumnya. Jadi selalulah dilakukan penguatan ya, penguatan gitu situ. Nah, pendekatan persuasif dalam perilaku ketiga. Ini pertama, pembangkitan sisi pikiran pekerja. Jadi kita harus melakukan pendekatan persuasif lah pada pekerja ya. Jangan kita sebagai orang ahli K3 dengan pekerja itu seakan-akan wah ini bawahan, enggak apa kita. Nah, ya jadi memang harusnya kita dengan pekerja itu juga harus melakukan pendekatan. Jadi ini pertama kita membangkitkan sisi pikiran pekerja. Kita harus mengenali dulu nih faktor pikiran berisi tentang keyakinan seseorang mengenai apa yang berlaku. Kemudian sekali kepercayaan telah terbentuk, maka keyakinan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan seseorang mengenai perbuatan yang akan dilakukan. Keyakinan sendiri terbentuk dari informasi yang didapat seseorang. Jadi kita mulai melihat dulu nih, ajak diskusi, ajak cerita, nongkrong gitu ya sama pekerja tadi pas jam istirahat, kita tanyakan terkait dengan keyakinan dan pengetahuannya bagaimana tentang ketiga ya. Lalu kemudian setelah itu baru kita akan tahu bagaimana nanti kita melakukan pendekatan persuasif atau merubah perilakunya ya. Nah, bisa saja pekerja berperilaku tidak aman karena tidak mengerti bagaimana cara berperilakunya. Jadi kita harus tahu dulu ini nih posisinya di mana sekarang ini ya. Apakah di predisposisi atau faktor pendukung atau faktor penguat. Nah, di mana nih ya gitu. Nah, ini kan tidak tahu cara berlaku aman. Oleh karena itu dalam komponen ini direncanakanlah program untuk meningkatkan pengetahuan pekerja tentang keselamatan kerja ya, dengan cara pelatihan singkat, simulasi, dan workshop sesuai dengan analisa kebutuhan ya, tergantung dari situ ya. Misalkan mau coffee break atau coffee morning atau pelatihan workshop atau simulasi. Nah, tergantung ya. Kalau misalnya satu orang saja kita bisa diskusi langsung, tapi kalau misalkan ada banyak hampir semua pekerja tidak mengetahui, maka kita lakukanlah workshop atau pelatihan gitu ya. Nah, selanjutnya ada pembangkitan sisi perasaan pekerja. Nah, usaha selanjutnya adalah pendekatan persuasif. Selanjutnya dalam pendekatan persuasif adalah peningkatan keselamatan kerja. Nah, adalah berusaha mengubah reaksi emosional pekerja. Jadi faktor yang paling berperan di sini adalah pembangkitan sisi perasaan dari pekerja untuk berperilaku disiplin dalam bekerja. Nah, pada dasarnya pekerja tahu ini kalau dia sudah tahu cara yang aman, namun karena berbagai hal seperti menghemat waktu, menghemat usaha, merasa lebih nyaman dan menarik perhatian, membuat pekerja menomorduakan keselamatan. Nah, untuk mengubah pemahaman ini maka diperlukan program-program antara lain kampanye sosialisasi keselamatan. Satu, kemudian publikasi data kecelakaan. Jadi data kecelakaan kalau pertama ini kita kampanyekan ya, pasang spanduk utamakan keselamatan ya, sosialisasi ya,
kemudian ada pelatihan atau apa penyuluhan, nah, kemudian publikasi data kecelakaan, ini loh data kecelakaan kita hari ini, tahun ini, bulan ini gitu ya, meningkat atau menurun gitu. Nah, dasar angka-angkanya. Nah, itu jadi sehingga pekerja itu pun merasa, oh ternyata gini loh kalau kita tidak menjalankan K3. Nah, ya jadi merasa terikutilah perasaannya gitu ya. Nah, selanjutnya pembangkitan sisi tindakan. Nah, jadi perilaku atau kebiasaan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek lain yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi ketika lingkungan sekitarnya tidak nyaman atau mendorong ke arah negatif, reinforcement ya, maka kecenderung perilaku manusia tersebut akan jadi ke arah negatif. Jadi untuk mempengaruhi perilaku seseorang juga harus merubah lingkungan fisiknya, ya. Jadi tidak hanya sekedar merubah perilakunya saja, tapi juga kita harus lihat lagi lingkungan fisiknya, ya. Pengen kerjanya sesuai gitu ya, nggak perlu ngambil tindakan-tindakan cepat, ringkas segala macam, tapi di situ panas, di situ bikin lelah, ya. Nah, itu yang menyebabkan pekerja itu tidak mau melakukannya, ya. Dan lingkungannya juga perlu dirubah, dibentuklah. Nah, perilaku tidak aman juga sering dipicu oleh adanya pengawas atau manajemen yang tidak peduli dengan keselamatan pekerja. Nah, pihak manajemen ini secara tidak langsung memotivasi pekerja untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan bahwa perilakunya berbahaya demi kepentingan tercapainya target produksi. Ini kalau perusahaannya tidak mengetahui atau memahami keselamatan kerja. Jadi dia tidak peduli, ya, pengawas cukup pengawas saja, tapi tidak ada menegur atau segala macamnya, sehingga ya pekerja pun yang ambil jalan pintas saja, ya. Yang penting produksi target produksi tercapai, dia mendapat gaji banyak, nah itu saja, ya, tanpa perlu memperdulikan keselamatan. Perilaku tidak aman juga dipicu oleh tidak tersedianya alat. Ini, ya, APD-nya tidak ada di lokasi karena tentunya deadline bekerja, sehingga tanpa alat pelindung diri pekerja terpaksa melakukan pekerjaan yang berpotensi berbahaya. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan dalam bekerja. Ya, misalkan di situ berdebu, nah ini sebenarnya kan pekerja harus pakai maskernya aja nggak ada. Ya bagaimana? Nah, tapi pekerja itu harus bekerja, ya, mengejar target. Tentunya dia akan lakukan saja gitu tanpa pakai masker, ya. Nah, disitulah terjadinya nanti kalau lama-lama terjadi kebiasaan. Apa juga kita sediakan pun APD-nya, kalau sudah menjadi kebiasaan, nah ini menjadi bahaya. Jadi APD itu sia-sia saja dipasang itu, dan akan menyebabkan nanti akan terjadi ya risiko K3, ya, kalau nggak kecelakaan, kalau nggak penyakit, ya, atau dua-duanya malah. Kemudian memberikan reward terhadap pekerja yang selalu berperilaku aman, dan sebaliknya punishment diberikan pada pekerja yang berperilaku tidak aman. Ini, jadi kita berikan reward and punishment di sini. Oke, itu tadi proses perubahan perilaku. Semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Ya, silakan diulang kaji lagi video ini jika tidak mengerti, nah, bisa didiskusikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.